Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Nayara Rahman dari TPB 9 dengan NIM 123430099. Akan menjelaskan tugas PKS ke-12 mengenai array looping. Oke, ini tentang bola ya ceritanya, tentang tim 1 lawan tim 2 dengan skor sekian dan skor sekian gitu. Oke, seperti biasa kita pertama mengetik dulu, ini sudah default bahasa C++ include array missing namespace std. Nah, pertama itu kita dekralasikan terlebih dahulu dengan tipe data integer yakni n. Kita pertama tuh kudu wajib dekralasikan dulu si n ini. N itu apa sih? N itu adalah jumlah dari pertandingannya. Nah, kenapa kita harus dekralasikan dulu n-nya ini dan masukkan bilangan n-nya itu? Karena biar tipe data yang lain atau data yang lain itu juga bisa terjalani gitu, karena data yang lain ini bergantung kepada si n ini gitu. Kalau n-nya belum ada, nah kita gak bisa lanjut, programnya tidak berjalan gitu. Nah, setelah mendeklarasikan semuanya, tim home, tim away, tim home score, tim away score, ini string menggunakan tipe data string karena ini nanti keluar itu akan nama dari tim home atau tim away itu sendiri. Nah, ini menggunakan tipe data integer karena ini mengenai skor ya. Nah, nanti kan hasilnya itu bakal bilangan bulat, maka itu kita menggunakan tipe data integer. Nah, pertama kita menggunakan perulangan for. Tuh. Nah, perulangan for ini seperti yang kemarin-kemarin sudah dijelaskan gitu ya. Ini tuh terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu kita semua bagian-bagiannya kita integerkan, kita deklarasikan. Nah, i sama dengan 0 ini maksudnya itu indeks. Program ini semuanya itu dimulai dari 0. Nah, habis itu i kurang dari n ini tuh batas. Jadi batasnya itu i kurang dari n, kayak syarat gitu, suatu syarat atau suatu batas gitu. Nah, kalau i++ ini maksudnya i sama dengan i ditambah 1. Berarti nilai yang i yang sekarang itu, i yang sekarang 0 itu sama dengan ditambah 1 itu, jadi 0 tambah 1, jadi nilai i nya adalah 1 itu. Habis itu kita menggunakan perulangan for ini, fungsinya tuh biar kita tidak mengulang-ulang program ini secara manual gitu. Jadi kita nggak perlu nulis ini berkali-kali gitu, cukup menggunakan perulangan for itu sendiri dengan memasukkan nilai n-nya, syaratnya tadi, dengan memasukkan nilai batasnya. Habis itu kita lanjut lagi. Ini kan tadi kayak ini tempat masuknya data dari perulangan for. Nah, ini nanti hasil dari perulangan for itu sendiri. Nanti kita bisa lihat saat kita sudah di run ya. Nah, selanjutnya kita bisa kayak kita tuh inti dari tugas ini adalah kita dapat mengecek skor dari pertandingan itu tanpa kita cari satu-satu gitu. Nah, maka dari itu kita gunakan tipe data string untuk cek scores. Kenapa string? Karena nanti untuk mengecek scores kita masukkan variabel y gitu. Dan tipe data integer untuk cek results karena hasilnya itu nanti dalam bentuk bilangan bulat gitu. Nah, nanti cout cek pertandingan ini yes or no. Nah, kalau kita pengen ngecek pertandingan, kita masukkan variabel y, karena sini kita menggunakan perulangan while
Kenapa menggunakan perulangan while? Karena karena kita bisa ngulang kapan aja gitu, nggak ada batas yang terikat. Kalau perulangan for kan tadi kan ada batasnya ya, itu n. Nah kalau perulangan while ini nggak ada batasnya. Syaratnya kita harus memasukkan variabel yang tertera, yaitu kalau di sini itu variabel y. Begitu syaratnya, selama kita memasukkan variabel y, maka program akan terus-menerus berlanjut gitu. Kalau kita memasukkan variabel atau ya apapun itu selain y, maka program akan berhenti. Nah, habis itu kita see outcome, cek pertandingan keberapa, see in check result, and line biar rapi, nanti ke bawah, nanti kita bisa lihat langsung kalau sudah run. Nah ini juga, nah ini nih. Kenapa ini dikurang 1? Kenapa itu dikurang 1? Karena kan tadi program ini tuh indeksnya dimulainya atau mulainya itu dari angka 0 nih tadi, i sama dengan 0. Mulainya itu semuanya dari 0. Jadi misal kita memasukkan 4 gitu. Nah, kita mau cek data, kita pengen cek pertandingan keempat. Nah, kalau kita nggak kurangin 1, nanti yang keluar itu pertandingan ketiga, karena semua indeksnya itu di program ini tuh dimulai dari angka 0. Jadi 0, 1, 2, 3. Nah, 0, 1, 2, 3 itu kan ada 4 kan. Nah, maka dari itu kalau nggak dikurangin 1, nanti yang keluar itu pertandingan ketiga. Maka dari itu kita perlukan pengurangan 1 gitu. Misal kita pengen ngecek program ketiga gitu. Cek result. 3 dikurang 1. Iya. 3 dikurang 1 kan 2. Berarti 0, 1, 2. Nah, nanti yang keluar pertandingan ketiga. Karena 0, 1, 2. Ada 3. Begitu. Jadi maka dari itu kita harus mengurangin pertandingan ke atau check result ke berapa yang pengen kita masukin dengan 1. Karena itu tadi indeks mulai dari programnya itu tuh dimulaikan dari 0 gitu. Ya semuanya juga seperti itu. Nah ini kalau kita pengen cek lagi di akhir bisa menginput variabel y lagi. Kalau tidak mau bisa menginput variabel n atau pokoknya variabel selain y. Nah, kita coba mulai run. Kalau sesuai yang ada di GCR, jumlah pertandingannya itu ada 5. Habis itu masukkan tim pertandingan pertama itu ada Qatar. Tim away pertandingan pertama ada Indonesia. Dengan skor 2-0. Selanjutnya tim home pertandingan kedua Indonesia. Dengan skor 1-0. Pertandingan ketiga ada Jordan. Dengan skor 1-4. Selanjutnya pertandingan keempat ada Korea Selatan.
dengan skor 10-11. Dan terakhir pertandingan kelima ada Uzbekistan dengan Indonesia. Dengan skor 0-1945. Gap yang sangat jauh dan sangat mustahil ya. Oke, kita enter. Nah, keluarlah hasilnya. Nih. Dari pertandingan ke-1 sampai pertandingan ke-5. Ini tuh hasil dari program yang ini. Nah, habis itu kita sini cek pertandingan. Yes, kita masuk ke variable Y. Enter. Cek pertandingan ke berapa? Misalnya pertandingan ke-3. Keluar deh hasil pertandingan ketiga. Jadi kita tidak perlu mencari satu-satu lagi scroll ke atas gitu. Tinggal kita masukkan pertandingan keberapa dalam program ini. Nah, maka keluarlah pertandingan yang kita cari. Sesuai gak ya? Ini pertandingan ketiga, Jordan versus Indonesia. Final score resultnya 1-4. Kita lihat di atas. Benar ya? Pertandingan ketiga, Jordan versus Indonesia. Final score 1-4. Terus kita pengen cek lagi, misal pencet iya lagi. Kalau pengen cek lagi, kita enter lagi. Pertandingan ke-1. Qatar versus Indonesia. Final skornya 2-0. Kita lihat ke atas. Benar. Jadi program ini sudah benar, sudah sukses. Nah, kita nggak mau cek lagi, kita bisa input variabel n atau variabel apapun selain y. Misal w. Maka program selesai. Gitu. Oke. Sekian dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Semoga kedepannya akan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.